Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Agustin dengan NIM 4528556. Izinkan saya di sini mempresentasikan artikel yang berjudul How Formal Performance Evaluation Affects Trust Between Superior and Subordinate Manager oleh Frank Hartman and Sergeja Slapnikat. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah pada lingkungan bisnis kontemporer, kepercayaan interpersonal dipertimbangkan sebagai hal yang berkontribusi penting terhadap kinerja organisasi. Nah, kepercayaan interpersonal itu apa sih? Jadi, kepercayaan interpersonal adalah hal yang penting ketika anggota organisasi saling terkait dalam situasi dan saling bekerja sama. Nah, hubungan antara atasan dan bawahan dapat diperkuat dengan adanya kepercayaan dari bawahan terhadap atasan, sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya masalah keagenan dengan memperbaiki pertukaran informasi dan mengurangi perilaku oportunistik jangka pendek. Lalu, jika kita melihat referensi dari Lau and Buckland di tahun 2001, menjelaskan bahwa kepercayaan bawahan terhadap atasan akan meningkat ketika atasan menggunakan evaluasi kinerja finansial karena dinilai lebih objektif dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Lalu, jika kita melihat referensi dari Lau and Solihin di tahun 2005, menyimpulkan bahwa kepercayaan atasan terhadap bawahan berada pada tingkat yang tinggi ketika atasan menggunakan evaluasi kinerja non-finansial karena lebih lengkap dan lebih luas. Lalu, dari Malhotra and Munigan di tahun 2002 dan Chan-Brunsell and Message di tahun 1999 menyampaikan bahwa pengendalian formal menurunkan kepercayaan interpersonal disebabkan adanya perilaku kerjasama, dan Coletti pada tahun 2005 menyampaikan bahwa sistem evaluasi kinerja formal berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada suatu tim. Tujuan dari penelitian ini adalah apakah sistem evaluasi kinerja yang dipilih oleh atasan dapat mempengaruhi kepercayaan bawahan terhadap atasan. Literatur review, yakni tingkat kepercayaan bawahan terhadap atasan menjadi lebih tinggi ketika menggunakan evaluasi kinerja secara formal. Nah, ada literatur review yang digunakan yang pertama yakni yang disampaikan oleh Hopwood pada tahun 1972 menyampaikan bahwa tingginya kepercayaan bawahan terhadap atasan terjadi ketika bawahan diukur menggunakan sistem pengukuran berbasis anggaran. Lalu, Lau and Buckland pada tahun 2001 menyampaikan bahwa kepercayaan memediasi hubungan antara matriks kinerja berdasar anggaran dan job-related tension. Lalu, di tahun 2002, Malhotra and Munigan menyampaikan bahwa memadukan evaluasi kinerja finansial dan non-finansial yang hasilnya evaluasi kinerja formal justru lebih kuat dalam mempengaruhi kepercayaan interpersonal. Lalu, di Coletti et al. Di tahun 2005 menyampaikan bahwa kepercayaan interpersonal akan meningkat ketika sistem evaluasi dapat meningkatkan kinerja yang kooperatif dan adanya feedback atas pekerjaan dari anggota tim. Pengembangan hipotesis yang pertama yakni penggunaan sistem evaluasi formal berpengaruh positif terhadap kepercayaan sebagai adanya level integritas yang tinggi, kejujuran, akurasi, dan konsistensi dalam evaluasi kinerja daripada dengan evaluasi kinerja secara informal. Oleh Howard 1972, Lau and Buckland di tahun 2001, dan Lau and Solihin di tahun 2005. Nah, evaluasi kinerja subjektif ini menghasilkan ukuran yang bias, seperti adanya tekanan dan kelonggaran, berdasar dari Roy Shaw di tahun 1998, Wittner, Broad, Korsgaard, and Werner di tahun 1998. Oleh karena itu, diperoleh hipotesis yang pertama yakni Performance Evaluation and Trust. Lanjut, untuk hipotesis yang kedua. Ketika atasan menjunjung norma sosial seperti kejujuran, akurasi, konsistensi, keadilan prosedural, hal itu dapat meningkat dan akan menyatu dengan kepercayaan pada atasan. Berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh Rousseau,
di tahun 1998 dan Whitner di tahun 1998 juga. Sehingga diperoleh hipotesis yang kedua, yakni formality, trust, and the mediating effect of procedural justice. Lanjut, untuk pengembangan hipotesis yang ketiga, yakni berdasar pada pengaruh evaluasi kinerja terhadap kepercayaan dapat dimediasi oleh peningkatan kualitas pada feedback kinerja yang didapat oleh bawahan, di mana bawahan merasa bahwa atasan ini akan mencoba untuk memberikan feedback yang baik sebagai indikasi bahwa atasan tersebut meminta bawahan untuk bisa meningkatkan kinerja sebagai peningkatan dari hubungan kerjasama. Berdasar pada penelitian oleh Coletti et al. 2005, Lau and Buckland 2001, sehingga diperoleh hipotesis yang ketiga, yakni formality, trust, and the mediating effect of the performance feedback quality. Lanjut, untuk yang hipotesis keempat, feedback kinerja yang baik adalah suatu unsur yang dapat meningkatkan proses evaluasi yang fair, di mana hal ini menunjukkan keterbukaan dan tingkat komunikasi yang tinggi yang memerlukan proses yang adil oleh Colquitt and Jackson di tahun 2005 dan Erdogan di tahun 2002, sehingga diperoleh hipotesis yang keempat, yakni feedback quality and procedural justice. Lalu untuk hipotesis yang kelima, yakni dalam pengaruh situational fairness judgment, konsistensi dengan penemuan sebelumnya oleh Colquitt dan Jackson di tahun 2005 menunjukkan bahwa sebenarnya fairness judgment bergantung pada konteksnya, atau bisa dikatakan bahwa itu sebagai bawaan. Nah, berdasarkan teori atribusi, hasil dari evaluasi kinerja formal cenderung dianggap sebagai konsekuensi dari sistem formal, bukan sebagai hasil dari upaya pengawasan untuk memberikan informasi mengenai kinerja bawahan. Sitkin dan York 2005 situasional. Nah, dari sini diperoleh H5, yakni formality and performance evaluation, trust, and managerial job characteristic. Ya, untuk pengembangan hipotesis, kita bisa sama-sama lihat di figur 1, masing-masing dari baik H1 sampai H5. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode survei, partisipan survei pada manajer bank komersil di Slovakia, metode pemilihan sampling dengan menggunakan purposive sampling, dan instrumen survei web-based yang didesain dengan panduan. Untuk deskripsi respondennya, kita bisa lihat di tabel 1 dengan sampel deskriptif berdasarkan umur, berapa lama di bank, dan tenor in functions. Kita bisa melihat bahwa diperoleh men sebesar 44, kemudian dengan years in bank rata-rata 9,82 dan senior in function rata-rata 4,76. Lalu untuk respondents area of responsibility di tabel 2 kita bisa melihat bahwa subgrupnya dibagi antara dua, yaitu ada front office dan back office. Front office misalnya ada investment banking, dan back office kita contohkan misalnya administrasi ataupun di back office itu sendiri. Lalu untuk participating banks and frequency of respondent, kita bisa lihat dari penilaian dari bank 1 sampai bank 11 dengan prosentase dan kumulatifnya. Selanjutnya untuk measurement model results, jadi ukuran reliabilitas konstruk dari Dillon dan Goldstein 2005 menyatakan bahwa loading factor menjadi dasar ukurannya. Ambang batas 0,70 disarankan sebagai tingkat reliabilitas. Nah, semua faktor loading memiliki nilai lebih dari 0,71 kecuali satu indikator, yakni trust, yang memperoleh nilai sebesar 0,681. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, dari sini menunjukkan bahwa secara keseluruhan rehabilitasi item memuaskan. Sedangkan untuk indikator trust yang memuat angka sebesar 0,681 tetap dipertahankan dalam analisis. Alasannya karena rehabilitas konstruk yang memuaskan itu diukur dengan PC yang melebihi 0,83 dalam semua kasus.
Ya, kita lihat di measurement model result di tabel 5. Tabel 5 ini menunjukkan discriminant validity. Artinya, elemen diagonal itu harus lebih besar daripada elemen off diagonal. Hal tersebut untuk kita bisa melihat seberapa baik konstruk menjelaskan tentang dirinya sendiri. Lalu di tabel 6 itu menunjukkan convergent validity dengan nilai AV lebih dari 0,5 sehingga keseluruhan konstruk reflektif dapat diterima. Selanjutnya, item-item reflektif berkumpul dalam satu konstruk yang sama, dalam artian setiap item mampu untuk menjelaskan konstruknya masing-masing. Nah, untuk struktural model result. Nah, struktural model result ini H1 terdukung, di mana direct effect dari formality signifikan terhadap trust. Lalu H2 tidak terdukung penuh, di mana procedural justice signifikan terhadap trust, tetapi pada bagian formality insignifikan terhadap procedural justice. Lalu di H3 terdukung, sifatnya mediasi penuh. Pada kasus ini, formality signifikan terhadap feedback quality signifikan terhadap trust, dan formality insignifikan terhadap trust. Lalu di H4 itu terdukung, di mana feedback quality signifikan terhadap procedural justice. Untuk struktural model result di hipotesis kelima. Di sini, dalam pengujian hipotesis kelima, peneliti menghitung kembali measurement model dan struktural model dari dua subgrup, yakni manager front office dan back office, yang digunakan sebagai proxy untuk kontraktibilitas tinggi dan kontraktibilitas rendah dari output manager. Lalu hasilnya ditemukan bahwa dalam subgrup yang kontraktibilitas tinggi, formality evaluasi kinerja tidak berpengaruh pada kepercayaan dalam kondisi hubungan langsung maupun dalam hubungan mediasi melalui procedural justice dan feedback quality. Struktural model result yang hipotesis kelima. Selanjutnya, bagaimana dengan subgrup dalam kontraktibilitas yang rendah? Di sini hasilnya menunjukkan sebagian besar sama dengan hasil uji dari full sample. Formality muncul sebagai pengaruh terhadap kepercayaan dalam model hubungan langsung dan juga hubungan tidak langsung yang dimediasi oleh procedural justice dan feedback quality, serta hubungan tidak langsung antara formality dengan procedural justice yang dimediasi oleh feedback quality. Jadi secara keseluruhan H5 itu terdukung. Untuk discussion and conclusion, yakni secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formalitas penggunaan sistem evaluasi kinerja relevan untuk menumbuhkan kepercayaan bawahan. Nah, hasil tersebut menjelaskan sekaligus menyelesaikan perdebatan antara pendukung pengukuran kinerja finansial maupun non-finansial, Law and Buckland 2001 dan Law and Buckland 2005, di mana keduanya sama-sama dapat meningkatkan kepercayaan karena mereka merefleksikan formalitas kinerja. Lalu, secara keseluruhan, model mengkonfirmasi hipotesis bahwa hubungan antara formalitas dan kepercayaan dimediasi melalui feedback quality and procedural justice. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa persepsi kualitas umpan balik yang lebih tinggi akan menghasilkan kepercayaan yang lebih tinggi, baik secara langsung maupun melalui persepsi prosedural yang lebih tinggi. Yang ketiga, ditemukan bahwa hubungan antara formalitas evaluasi kinerja dan kepercayaan berbeda untuk manajer dalam situasi yang berbeda, seperti prediksi di teori atribusi. Maksudnya seperti apa sih? Jadi, manajer dalam kontraktibilitas output yang tinggi tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh tingkat formalitas yang diterapkan atasan dalam proses evaluasi kinerja. Nah, mereka melihat bahwa feedback quality dan procedural justice bukan sebagai hasil dari pengurangan formal sistem oleh atasan, tetapi sebenarnya lebih sebagai konsekuensi dari sifat fungsi dan evaluasi kinerja mereka. Nah, sebaliknya, dalam kondisi kontraktibilitas output yang rendah, manajer merasakan bahwa formality memiliki pengaruh terhadap kepercayaan mereka yang dijelaskan baik melalui feedback maupun justice. Nah, hal tersebut disebabkan karena dalam kondisi kontraktibilitas yang rendah, atasan mereka akan berusaha penuh dalam mengukur output yang tidak mudah diukur dan dilacak, di mana hal tersebut menghasilkan atribusi kepercayaan.
Selanjutnya adalah contribution and limitation. Kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini adalah pertama, temuan tentang adanya perbedaan dalam atribusi kepercayaan antara dua subkelompok di mana mereka memberikan rekonsiliasi dengan temuan yang berlawanan antara Coletti et al. 2005 dan Malhotra and Munigan di tahun 2002. Nah, studi ini sebagai salah satu dari sedikit studi yang menyelidiki peran sistem kontrol formal dalam menciptakan kepercayaan dan salah satu studi pertama yang melihat pengaturan kolaboratif hierarkis antara atasan dan bawahan. Lalu limitation dari penelitian ini adalah penelitian ini rentan terhadap kelemahan khas penelitian survei dan sampel, yakni penelitian ini tidak dapat mengecualikan kemungkinan adanya beberapa bawahan yang merujuk pada atasan yang sama dalam jawaban mereka. Baik, terima kasih atas seluruh atensi dari semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan jika memang ada yang ingin ditanyakan dengan senang hati saya akan menjawab semampu saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.